Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel yang kita kasihi, Arinovanter Slitonga. Hari ini kita akan mencoba mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa saudara-saudara seiman yang ada di seluruh Indonesia. Semoga hari ini menjadi hari berkat dan penuh dengan sukacita buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang boleh memelihara hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita boleh lihat dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Mari kita bacakan di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan.
Dan saya berharap teman-teman, saudara-saudara yang terkasih mengikuti pembacaan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Tema kita hari ini adalah kuasa Tuhan memulihkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, zaman sekarang, di zaman kemajuan teknologi, zaman modernisasi, bahkan sampai sekarang ini, banyak perkembangan yang semakin meluas dan perkembangan itu semakin cepat. Ada hal yang kita perlu ketahui, bahwa segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita adalah atas kehendaknya. Kalau Dia berkehendak, maka kita akan dapat menjalani kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat ada seorang perempuan, seorang Yunani yang tidak benar adalah seorang Yahudi. Jelas adalah bentuk Dia memelihara kita sebagai ciptaannya yang baik dan sungguh amat baik. Ada orang mengatakan bahwasannya kehidupan ini kita yang tentukan. Artinya, kalau kita mau senang, maka kita harus bekerja keras. Kita mau belajar dari pergumulan seorang wanita, seorang ibu yang melihat keadaan anaknya kerasukan roh jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, dimanapun kita berada, roh jahat yang dimaksudkan adalah bukan hanya sebatas roh, artinya yang boleh menghancurkan kehidupan kebaikan kita. Roh jahat yang dimaksudkan adalah zaman sekarang untuk kenakalan remaja. Lebih mementingkan kehidupan yang dia senangi, bergaul dengan teman, bahkan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Firman Tuhan hari ini jelas melihat bahwasannya ada peluang yang diberikan Yesus kepada seorang wanita yang memiliki anak kerasukan roh jahat. Namun boleh kita lihat bahwasannya Yesus mengatakan bahwa ketika dia percaya, ketika dia mendengar kata-kata seorang wanita itu, Yesus bilang apa? Pulanglah, kau akan dapati bahwa anakmu sudah sembuh. Nah, kita boleh belajar, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwasanya ketika kita menyatakan bahwa kita sekarang adalah pengikut Yesus, kuasa apa yang kita pakai di dalam kehidupan kita? Kuasa Tuhan kan? Atau kuasa hantu? Iya. 11-12 mirip hantu dengan Tuhan, tapi berbeda ketika kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Lalu kita lihat, kuasa Tuhan boleh menyembuhkan orang tuli dan gagal. Apa yang dia katakan menjadi kesembuhan, menjadi pemulihan. Namun kembali kepada mereka yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam dunia saat ini kita merasakan banyak pergumulan, terkhusus COVID-19
yang sudah hampir 2 tahun kita rasakan. Dan sampai saat ini kita masih merasakan COVID-19 di dalam kehidupan kita. Ada keluarga kita yang terpapar, meninggal dunia, bahkan tidak bisa kita lihat. Ada sanak saudara kita, bahkan anak kita, orang tua kita yang sudah terpapar COVID-19. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan melebihi segala sesuatu yang di dunia ini. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walau banyak polemik tentang COVID-19, ada propaganda, ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita cemas, membuat kita bimbang, bahkan kita lari dari jalan Tuhan karena sesuatu hal yang mengganggu pikiran dan iman kita. Tapi biarlah lewat firman Tuhan hari ini bahwa kuasa Tuhan itu memulihkan kehidupan kita. Untuk firman hari ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena apa? Karena Dia menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa-Nya akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang artinya adalah ketika kita meletakkan hati dan iman kita kepada Dia, maka Dia juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Seperti halnya begini, ketika ada seorang petani, kita buat dia adalah seorang jemaat kita, dan dia berharap bahwa hasil panennya itu bisa menghidupi kehidupan keluarganya. Kita dapat katakan dia adalah seorang petani jagung. Ketika dia panen, maka ia akan menjemur jagung itu supaya dapat kering, lalu bisa dijual dan bisa mendapatkan uang. Lalu dia berdoa kepada Tuhan supaya hari ini cuaca mendukung, cerah dan panas. Namun pada saat itu harga jagung kita katakan 3.000 sekilo. Tapi ternyata Tuhan menurunkan hujan selama hampir 2 minggu. Hujan terus datang, hujan terus datang. Lalu seorang petani tadi mulai merasa bahwa Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya. Termandere maimana, acit marohaimana. Tetapi tanpa dia ketahui bahwa itu adalah sebuah rancangan Tuhan. Setelah 2 minggu, hujan tidak datang lagi. Panas dan cuaca mendukung untuk menjemur jagung. Lalu dia jemur jagung tersebut, maka keringlah dia. Dan harga berbeda dengan 2 minggu yang lalu. Sekarang harganya menjadi 5.000 1 kilo. Ternyata kehendak yang dia inginkan, dia paksakan dengan apa yang dia inginkan, ternyata bukan menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, apa yang mau kita katakan dari ilustrasi itu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus? Terkadang kita tidak mengerti bahwa kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi kehendak kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Ada saatnya ketika kita mengatakan bahwa Tuhan, di mana kuasa-Mu? Dan tanpa kita sadari, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua pasti pernah merasakan kuasa yang daripada Tuhan. Kita boleh lepas dari kecelakaan, kita boleh lepas dari segala penyakit, bahkan kita boleh pulih dari kemerosotan, keterpurukan, bahkan sesuatu hal yang bisa membuat hidup kita hancur. Salah satu contoh biasanya kalau anak muda itu putus dengan pacarnya, dia akan galau 1 hari 2 hari, dia akan tutup pintu rumah, pintu kamarnya dia tutup, dia akan menangis. Tapi apakah itu dapat menyelesaikan masalah? Dan apakah itu menjadi akhir dari sebuah kehidupan? Tidak. Karena kegagalan adalah awal keberhasilan. Kuasa Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan boleh memulihkan negara kita ini, negara yang kita cintai ini, untuk boleh lepas dan pulih dari COVID-19 yang terlalu lama kita rasakan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati kita dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dan apapun yang menjadi rancangan kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini kita yakini bahwa kuasa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan kami butuh dukungan dari saudara-saudara dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar channel ini boleh berkembang dan boleh bersama memberkati kita semua. Akhir kata, saya mau menutup ini dengan satu pantun. Biji durian, biji semangka, ditanam di tanah Papua. Jangan kemana-mana, tetap di channel Arino Silitonga. Bye-bye. Salam, Tuhan Yesus memberkati.